Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sublahan Radio. Untuk menambah semangat, jangan lupa di like dan subscribe serta tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan cerita horor di channel ini. Langsung saja ke ceritanya. Kejadian ini diceritakan dari beberapa tetanggaku dan ibuku. 3 bulan menjelang kelahiran anak biasanya disambut dengan 7 bulanan di adat Jawa, begitu juga dengan ayah, ibuku, dan nenekku. Saat malam menjelang 7 bulananku terdapat kejadian aneh dan bisa dibilang sangat aneh. "Bu, kok perutku sakit ya?" Sambil memegangi perutnya dan merintih kesakitan, ibuku mengeluh pada nenekku. "Mungkin kamu lapar nak, makan dulu sana." Jawaban nenekku yang berpikir ini hanya karena ibuku lapar saja. Ibuku pun bergegas ke dapur untuk mengambil makanan, dan saat ibu sudah sampai di dapur, ada suara ledakan besar di atas genteng, dan datanglah perwujudan api. Ibu, perutku sakit bu, di sini juga ada api berkobar." Ibuku berteriak sambil menangis karena merasakan kesakitan dan ketakutan. Nenekku pun menghampiri ibuku, dan kaget karena melihat perwujudan api. Karena ketakutan, nenekku akhirnya berteriak sambil meminta tolong kepada warga. Dan saat itu rumah menjadi ramai sekali, warga sekitar berdatangan ke rumahku, dan sampai Pak Kiai pondok pesantren datang ke rumah. Jarak dari pondok hanya sekitar 500 meter dulu. "Hai khodam Allah, kenapa kamu ganggu keluarga ini?" tanya Pak Kiai kepada makhluk itu. "Bayi itu harus dimusnahkan," jawab makhluk berwujud api kepada Pak Kiai dengan nada tinggi. "Kenapa kamu mau memusnahkan bayi yang tak berdosa ini?" tanya Pak Kiai. "Kelak dia akan mempersulit saya," jawab makhluk berwujud api ini dengan nada tinggi. "Aku akan membimbing bocah ini kelak," jawab Pak Kiai. Lalu makhluk ini pergi setelah mendengar jawaban Pak Kiai, bahasa Jawanya lungo. Setelah kejadian itu, Pak Kiai pun menyarankan agar tiap malam diadakan tirakatan atau baca surat Yasin untuk membuat penghalang pagaran dari makhluk goib sampai kelak kelahiranku. Tangisan kebahagiaan. Orang tua mana yang tidak bahagia menyambut kelahiran anak pertamanya, apalagi ayah handa tercinta yang sedang kerja di kota seberang, Klaten tepatnya, tepat 9 bulan ayah handa pulang. Begitu kagetnya mendengar cerita dari ibunda tercinta tentang semua yang terjadi. Pada saat menjelang kelahiranku, ayah handa tercinta bermimpi berkali-kali dengan mimpi yang sama. Cerita ini langsung dari beliau. Isi mimpi dari ayah handa tercinta, bertemu seorang kakek tua. Percakapan bapak dan kakek. "Kelak anakmu jadi apa, tinggal kamu bagaimana mendidiknya." "Kenapa begitu kek?" "Ya, anakmu kelak bisa jadi hitam atau putih tergantung dari didikanmu." "Baiklah kek, aku didik anakku dengan baik kek." Lalu beliau menceritakan semua dengan kakak nenek saya. Kakek berpesan, "Kelak buku yang putih itu terserah mau kau tulis apa, dan buku itu mau kamu arahkan kemana. Karena pada dasarnya itu bayi yang tidak tahu apa-apa." Tibalah kelahiranku. Tanggal 20 Agustus tahun 1990. Di mana ada anak yang tega menyia-nyiakan ibunya padahal ibunya berjuang mati-matian melahirkan kita, taruhan hidup dan mati, sakitnya luar biasa. Terdengar dari dalam rumah tangisan bayi kecil nangis. Zaman dulu susah akses ke rumah sakit, dan saya hanya dibantu dukun bayi. Dan saat kelahiranku, banyak orang menunggu termasuk Pak Kiai yang kelak jadi guruku. Alasan ada namaku, percakapan Bapak dengan Pak Kiai.
Wah dari kecil saja udah ada yang jaga. Siapa itu Pak Kiai? Baik atau buruk? Dia hanya bayi, begitu juga penjaganya, jadi kita wajib mengarahkannya. Baiknya kasih nama siapa Pak Kiai. Sesuai orangnya, ku beri nama Mahfud. Yang terjaga, sepenggal kisah saat kelahiranku, semua sepenuhnya diceritakan sama Ayahanda dan Pak Kiai lah yang kelak jadi guruku, dan guru pertamaku. Setelah itu hari dimana orang Jawa syukuran atau sepasaran, mungkin hari tak terlupakan dari keluarga, dan hari cukup dimana ada, toh, tanda lahir di daku sebelah kiri. Saat selesai acara potong rambut, warga dan keluarga tertidur lelap. Banyak suara jangkrik dan suara burung malam. Aku nangis, Ayahanda dan Ibunda tercinta bangun. Betapa kagetnya terdapat luka di dadaku. Ayahanda dan Ibunda hanya terpaku ketika melihat makhluk yang melukaiku. Makhluk hitam, kelak dengan luka ini bocah ini bisa memanggilku. Yah, makhluk hitam aura sangat kuat, tinggi lebih dari 30 meter, kelak jadi khodam terkuatku dan salah satu ilmu sesatku. Sementara Ayahanda dan Ibunda tercinta terpaku melihat makhluk tadi yang telah tiada, nenek baru menyadarkan mereka. Udahlah, kelak tinggal kita arahkan kemana anak ini kelak, kata nenek. Ayahanda dan Ibunda tercinta hanya bilang iya dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Dan mereka sepakat tidak menceritakan kepada siapapun. Awal masuk sekolah TK, saya sengaja melewati sampai ingatanku kembali, karena jujur aku hanya mulai ingat dari masuk TK, karena awal masuk TK kejadian yang tak mungkin aku lupa sampai saat ini. Perkenalan masuk sekolah dulu. Dari desaku cukup banyak teman-teman seumuran saya yang masuk sekolah. Jarak dari rumah ke sekolah cukup dekat, sekitar 600 meter. Dari kecil saya sudah dibekali oleh Pak Kiai untuk bisa membedakan mana makhluk astral dan mana manusia. Karena dari saya umur 3 tahun sampai kelak lulus SD, Pak Kiai lah yang menjadi guru pertamaku. Oh ya, satu pembekalan dari Pak Kiai yang menurutku sangat berguna agar aku tidak dicap orang gila. Membedakan makhluk goib dengan manusia biasa adalah dengan energi mereka. Jadi saya sangat beruntung tidak sembarangan mengobrol agar tidak dikep orang aneh. Hari pertama aku sukses dikagetkan dengan sesosok kuntilanak. Ya, walaupun kedua penjaga mau menyerang kunti itu, tapi selama dia tidak mengganggu biarlah. Zaman sekolah TK ini aku habiskan pagi ke sekolah dan malam hari ngaji, dan sore hari latihan bersama Pak Kiai. Maaf tak bisa banyak menjabarkan latihanku. Bagi mereka yang gak tahu, itu hanya sebuah lapangan, tapi bagiku itu adalah pasar, ya pasar demit. Oh ya, semasaku sekolah, aku selalu berangkat bersama teman-temanku, ada Alif, Esman, Arifin dan beberapa kakak tingkatku. Saat di sekolah, pagi anak-anak, kata Bu Guru. Pagi Bu Guru. Dulu aku sederet sama Alif, Esman, Arifin, Dwi, dan Muhyiddin. Woi, di ruangan jangan pada tidur ngapa, kataku. Alif menangis. Ngapain nangis? Sambil ngeplak kepala Alif, kataku. Pojokan food pojokan, Alif sambil menangis. Alif, kenapa kau nangis? Mahfud nakal ya, kata guru. Enggak Bu, Alif takut yang di pojokan itu, sambil menunjuk pojokan ruangan, kataku. Gak ada apa-apa, kata guru. Woi slompret pergi dari pojokan lu, apa mau tak jadiin kunti panggang, kataku. Kunti malah ketawa dan berkata, iya aku pergi. Setelah itu Alif pun berhenti menangis. Dasar cengeng, sambil aku plototin dia.
Lalu kita pulang sekolah dengan jalan kaki bersama seperti anak-anak kecil lainnya. Ya karena kita teman sepermainan, sepegajian, dan sepersekolahan. Tapi tidak untuk tenaga dalam dan kebatinan, karena aku belajar sendiri di rumah Pak Kiai. Walaupun sering dituntut dewasa, bocah tetaplah bocah. Aku masih susah ngontrol amarahku. Oh iya, semenjak aku masuk TK, ibundaku dan ayahanda di kota seberang, aku hidup bersama nenek dan kedua adik ibuku, paman dan tanteku. Aku banyak habiskan main setelah pulang sekolah, main bersama geng sekolah. Ada kejadian lucu sih sore itu, ya kejadian setelah pulang sekolah. Panggil aja namanya Ruwaidah. Saat sedang mencari buah pohon jambu bersama-sama, bibirnya Ruwaidah ditampar wowo atau genderuwo. Jangan kesinilah, males aku, kataku. Ayo main Power Ranger di sini, kata Esman. Aku jadi Ranger merah yo, kata Alif. Aku jadi Ranger pink ya, kata Ruwaidah. Aku Ranger kuning kalau gitu, kata Yayuk. Aku Ranger ijo kalau gitu, kataku. Aku jadi Billy ya, kata Esman. Mana ada Billy hitam, pendek gitu, kataku. Semua tertawa bersama. Pada saat semua sudah memanjat pohon untuk memilih menjadi robot masing-masing, tiba-tiba di belakang Ruwaidah datang sesosok makhluk tinggi besar, hitam, bertaring, berkuku panjang, dan jelek pula. Belum sempat aku peringati, tangan besar itu menyenggol bibirnya Ruwaidah. Ia saat itu langsung nangis dan jatuh dari pohon. Mungkin anak-anak lihat jatuh dari pohon, tapi aku lihat tamparan itu. Percakapanku dengan genderuwo. Woi, ngapain kamu mukul temenku? Dia mengganggu tidurku bocah. Harusnya kamu peringati saja. Apa urusanmu bocah? Dia temenku. Dasar bocah, mati saja kamu. Setauku, malaikat pencabut nyawa tidak sejelek dirimu. Aku langsung ambil beberapa bacaan yang diajarkan guruku, dan siap-siap bertarung dengan makhluk bau itu. Dengan cepat ku panggil kedua penjagaku, jadilah mata pedang dan baju sirahku. Setelah sudah dalam posisi siap menyerang, dia malah mohon ampun. Ampun, ampuni aku panas dan mas, ampun. Mana kesombonganmu tadi? Aku mohon ampun dan mas. Baiklah, kataku. Mungkin pada bertanya kenapa tidak menggunakan penjagaku untuk menyerang dia. Tidak. Tipe penjagaku, ku jadikan pedang dan baju pelindungku, karena bekal dari kecilku udah lumayan kuat untuk menerima beberapa ajian penyerang. Padahal aku masih kecil, bocah umur 5 tahun, tetapi guruku memang membekali beberapa ilmu dan ajian. Gila sih kedengarannya, tapi memang begitu adanya. Karena dari kecil Pak Kiai lah yang menjadi kakekku, mendidik imanku, mendidik hatiku, dan mendidik arah tenaga dalamku. Walaupun aku masih bocah yang masih gemar bermain, tetapi aku harus mulai mempelajari kemampuanku, kemampuan yang dititipkan dari Allah. Kadang mikir untuk apa aku diberi kemampuan ini, untuk menolong sesama, untuk bertarung dengan makhluk gaib, atau untuk nyelamatin dunia. Aku tak tahu, bocah tetaplah bocah. Terkadang jika sedang marah bisa lepas kendali, begitulah bocah. Mungkin aku akan skip lanjut ke set. Karena di TK tak terlalu banyak ingatanku, maklum IQ pas-pasan. Bersambung, part selanjutnya.